salah satu contohnya adalah ada ganja, heroin, dan ekstasi. Untuk yang sini gambarnya ganja, gambarnya heroin, dan ekstasi dan mana? Yang sering beredar adalah yang ini. Karena mereka targetnya mengincar anak-anak di bawah umur. Karena mereka masih beberapa jenis seperti warna-warna supaya anak bawah umur itu tertarik. Secara serta menelan. Yang kedua adalah alfakozina, adalah obat yang memiliki karakteristik hampir mirip dengan morfin. Obat ini sering digunakan untuk meredakan rasa nyeri saat persalinan atau prosedur pembedahan. Jadi kalian mungkin ada yang pernah melakukan operasi atau pembedahan? Ada yang pernah nggak? Ada operasi atau pembedahan? Nah, di saat kita sudah nyaman misalnya kita menggunakan narkoba di level 3, kita akan mencoba untuk naik ke level 2 hingga level pertama. Yang mana sama-sama kita tahu ketika kita menggunakan narkoba di golongan yang pertama itu dapat menyebabkan kematian. Dan kemudian merugikan perekonomian diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat juga. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita mengetahui di lingkungan kita ada yang menggunakan narkoba? Ada yang tahu? Teman-teman yang mau jawab. Oke, di sini aku meringkas menjadi 5M. Yang pertama itu melakukan satgas anti narkoba. Yang kedua menciptakan lingkungan bersih bebas narkoba. Yang ketiga melaporkan bila ada peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Yang keempat menyampaikan pesan-pesan anti narkoba dalam setiap pertemuan maupun kegiatan. Yang kelima membantu teman yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Di sini mereka masukin ke dalam papan seluncur. Terus juga ada yang dimasukin ke dalam mobil atau mobil, dan ada juga yang dimasukkan melalui kalangan anak sekolah dasar seperti kalian. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya ada yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada juga yang dimasukkan ke dalam plastik, juga ada juga banyak jenis-jenis pola penyelundupannya. Lalu kenapa adanya penyalahgunaan narkoba? Tadi ada yang tanya juga kan, kenapa kita bisa sampai kecanduan gitu? Yang pertama coba-coba. Terus yang kedua juga gaya hidup. Yang ketiga lingkungan. Misalnya di lingkungan kalian emang banyak yang pakai, jadi otomatis kalian tuh juga ke bawah. Terus juga ketidaktahuan. Jadi kalian kayak nggak tahu narkoba itu sebenarnya bahaya. Cuma rasa ingin tahu aja. Terus yang kelima keuntungan besar. Karena sebenarnya bandar narkoba itu emang untungnya besar banget. Terus juga yang keenam kurang pengawasan, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Lalu yang terakhir ada yaitu untuk solusi penghilangan stres sementara. Jadi misalnya masih dapat penjara dari 4 sampai 12 tahun, ada juga yang 5 sampai 15 tahun, ada juga yang kena denda sampai ratusan juta. Ini baru untuk bandar. Gimana kalau pelaku menggunakan narkotika bagi diri sendiri? Untuk golongan yang pertama itu paling lama 4 tahun. Golongan kedua itu penjara paling lama 2 tahun. Dan golongan ketiga penjara paling lama 1 tahun. Lalu pada pasal 128, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor. Jadi bisa gini, orang tua kalian tahu kalian itu pengguna, tapi orang tua kalian nggak lapor karena kayak anak saya gitu, tutupin. Nah itu juga kena hukuman. Orang tua kalian yang mana kena hukuman? Kena hukuman pidana, kurungan paling lama 6 bulan, dan denda paling banyak 1 juta. Lalu pada pasal 129, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan produksi, menyimpang, menukar, menyerahkan, dan lain sebagainya, itu kena pidana penjara paling singkat 4 sampai 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyakan? 5M, pakai satgas. Yang ditanyakan satgasnya apa gimana? Maksudnya mengaktifkan satgas narkoba. Terus ada yang nanya lagi nggak? Kita tampung dulu pertanyaannya. Kan doping kan bisa menyebabkan kematian dan kerusakan otak. Lalu kenapa para atlet sepak bola menggunakannya? Kenapa ada rehabilitasi untuk menggunakan
sendiri atau harus rehabilitasi? Rehabilitasinya secara mandiri ataupun dengan orang lain Indonesia, Pak. Nih, sekolah ini belum ada satgas anti narkoba. Mungkin kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian kepada guru, mulai dari guru BK mungkin yang menampung ya. Bu, tolong dong ada ini satgas di sekolah kita. Jadi tahap pertamanya itu ya dari sekolah dulu. Jadi kayak kalian menyampaikan ke pihak sekolah dahulu gitu. Atau walaupun misalnya mungkin memang sekarang belum ada satgas anti narkoba di sekolah kalian bisa melalui dari guru BK dulu aja langsung kayak gini, nanti guru BK yang akan menindaklanjuti pastinya gimana gitu. Pihak sekolahnya akan menanggung. Oke, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara tidak kecanduan narkotika dari Samen ya, Mas ya. Cara supaya tidak kecanduan narkotika yang pertama, kalau nggak salah tadi ada di slide. Dengan cara kalian mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, perbanyak sosialisasi, pintar-pintar dalam memilih teman, jangan asal pilih teman. Yang ketiga, jangan merasa gak enakan kepada teman kalian bahwasanya kalian diajak melakukan tindakan negatif seperti minum, narkoba ataupun sebagainya. Jangan takut untuk menolak, atau kalian takut gak punya teman tuh dianggap kayak gak keren lah kalau bahasa sekarangnya ya. Terus perbanyak melakukan hal positif seperti olahraga ataupun pengajian. Gimana kalian kan pondok kan lebih banyak ngaji kan, justru kalian lebih mendominasi tidak menggunakan narkotika. Terus tentang prinsip pada diri sendiri, jadi kalian itu prinsip itu kayak apa ya, pegangan kalian bahwasanya saya sampai sekarang sampai nanti tidak bakal melakukan tindakan negatif seperti narkoba, rokok ataupun minum-minum. Dan mungkin kembali yang pertanyaan ketiga, alasan kenapa para atlet sepak bola menggunakan doping? Ya kan? Sebenarnya doping itu bisa digunakan asalkan sesuai dengan anjuran dokter. Itu kalau nggak salah di golongan 2 atau 3 tadi kan. Doping itu bisa digunakan sesuai anjuran dokter. Kenapa atlet sepak bola menggunakan doping? Karena doping kan manfaatnya untuk tidak dirinya, misal saya menggunakan doping, itu biar saya itu nggak merasa lelah, merasa capek, tapi saya menggunakan doping berdasarkan resep dokter. Jadi nggak asal sembarangan. Dan misal saya resep dokter dari dokternya itu satu doping atau 2 doping gitu kan, cuman kalian overdosis lah sampai 4-5, itu yang paling bahaya. Jadi semua kayak doping itu nggak apa-apa asalkan ada resep dokternya. Satu, dua, tiga. Ponpes Sabunur Satgase. Are you down?